Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran tematik. Kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Kita memasuki ke sub tema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman dan pembelajaran yang pertama. Semoga kali ini anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Ingat, sebelum pembelajaran jangan lupa kalian berdoa, mohon pada Allah semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kelapangan berpikir untuk menerima materi, menerima ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke anak-anak semuanya, kita mulai. Hari ini pembelajaran yang pertama, Pak Guru punya bacaan yaitu dodol Betawi Mak Salman. Ini gambar dodol Betawi ya. Pak Guru ada 3 paragraf. Silakan anak-anak baca ya, dipahami. Kemarin kalian sudah belajar dan insya Allah kalian sudah paham tentang paragraf, tentang gagasan pokok, tentang gagasan pendukung. Kali ini ada bacaan tentang dodol Betawi Mak Salman. Silakan dibaca, dipahami, kemudian kita akan membahas lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Nah, setelah kalian baca, di sini ada berapa paragraf? Iya, ada 3 paragraf yang harus kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke. Selanjutnya, ya, ini kita coba. Jadi paragraf yang pertama, gagasan pokoknya adalah tentang ulang tahun Kota Jakarta sebentar lagi. Kemudian gagasan pendukungnya ada 4 macam. Yang pertama, Mak Salman adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Yang kedua, menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Gagasan pendukung ketiga, makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Yang keempat, kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Kemudian paragraf yang kedua, gagasan pokoknya adalah pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, gagasan pendukungnya yang pertama, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salman bekerja keras membuat adonan dodol. Yang kedua, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Gagasan pendukung yang ketiga, Mak Salman dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Gagasan pendukung yang keempat, proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pembuatannya memang berat dan lama. Itu paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga, pembuatan dodol Betawi Mak Salman dapat melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Gagasan pendukungnya ada 4. Yang pertama, Mak Salman selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Yang kedua, Mak Salman ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Yang ketiga, Mak Salman juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Dan yang keempat, dia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Nah, ini 3 paragraf bacaan tadi kita sudah
tahu apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukungnya ya. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti dan bisa mempraktekkan, atau misalnya ada bacaan kalian bisa menentukan apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukung. Lanjut. Nah, kita akan mengenal beberapa makanan tradisional ya. Nanti Pak Guru akan sajikan beberapa makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama, nah ini sega jamblang ya, sega jamblang. Makanan ini berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Diambil dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Ini sega jamblang ya, dari Jawa Barat. Dan yang kedua ya ada nasi pecel ini ya, kalian pasti sering makan nasi pecel ini. Ini adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun dari Jawa Timur. Ya. Selanjutnya ada makanan tradisional lontong sayur. Nah, ini mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat ya. Tapi sekarang sudah merambah di tempat kita, mungkin di tempat kalian juga pasti ada lontong sayur ya. Selanjutnya nasi kerawu ya. Ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi ya, itu nasi kerawu. Selanjutnya ada makanan tradisional gudeg, atau dalam bahasa Jawanya disebut sega gudeg. Ini dari Yogyakarta dan kamu pasti suka dan pernah makan makanan ini ya. Selanjutnya, setelah kita membahas makanan, mari kita belajar tentang bunyi ya. Kita melakukan percobaan yang menghasilkan bunyi, atau percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Apa yang harus kalian siapkan? Yang pertama, silakan nanti kalian siapkan ember, gelas, dan kaleng ya. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara percobaannya? Nah, ada 4 langkah. Yang pertama, silakan kalian ambil beberapa botol atau alat lain yang menghasilkan bunyi. Ya, tadi ya, ember, gelas, atau kaleng. Ya, disiapkan. Kemudian yang pertama, kalian bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Ya, di dalam ruangan bagaimana? Setelah itu, yang ketiga, kalian bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Oh iya, jangan lupa ya, ini dilakukan dengan 2 orang ya, jangan 1 orang. Kenapa? Karena 1 orang nanti tidak bisa melakukan percobaan. Kalau 2 orang, nanti yang 1 melakukan percobaan dengan cara membunyikan peralatan, yang 1 mendengarkan ya. Jadi nanti kalian bunyikan peralatan yang pertama kali dalam ruangan ya, berdua. Yang 1 mendengarkan, 1 memukul-mukul atau membunyikan. Kemudian setelah semuanya ember, gelas kalian dibunyikan, silakan salah 1 atau yang membunyikan alat kalian keluar ya, keluar rumah. Kemudian kalian bunyikan lagi, ember dibunyikan, gelas dibunyikan, kaleng dibunyikan. Nah, yang mendengar itu seperti apa kedengaran suaranya? Nanti bergantian ya, bergantian. Nah, nanti setelah itu hasilnya dicatat dan dibandingkan ya, hasilnya dicatat dan dibandingkan ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, hasil dari percobaan yang pertama, bahwa perbedaan bunyi saat di dalam dan di ruangan adalah bunyi di dalam ruangan lebih keras daripada di luar ruangan. Hal ini terjadi karena bunyi di dalam ruangan mengalami pemantulan berupa gaung atau kerdam. Ya. Apa itu gaung atau kerdam? Ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tapi
Setelah kalian membunyikan peralatan, ember, gelas, atau kaleng di luar dan di dalam ruang, hasilnya adalah peralatan tersebut menghasilkan bunyi atau suara yang merambat. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi yang terdengar di tempat yang jauh dari sumber bunyi adalah gema. Sedangkan gaung atau keredam adalah bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, ini hasil percobaan kalian. Ya, silakan nanti kalian bisa dicoba ya di rumah masing-masing dengan teman atau dengan adik atau dengan orang tua. Ya, sedikit materi tentang bunyi atau macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau keredam. Ya, gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Itu gaung atau keredam. Sedangkan gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesuai bunyi aslinya. Nah, oke, semoga kalian paham. Silakan kalian praktekkan percobaan tadi, baru contohkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.